Pria ini dan anaknya pulang ke rumah dengan sambutan istrinya. Lalu, anaknya pergi lagi untuk bekerja. Kemudian, istrinya mendandani pria ini untuk berpitato karena terpilih sebagai warga teladan. Anaknya selesai bekerja dan ketika di ruang loker, dia disekap oleh kelompok jahat hingga meninggal dan jasadnya diletakkan di tempat tongkrongan umum. Pria ini dan istrinya langsung mendapat kabar buruk tentang anaknya dan tidak kuat melihat jasad anaknya, hingga mereka pun berkelahi di dalam mobil. Pria ini pun langsung merencanakan balas dendam untuk para pembunuh anaknya. Pria ini langsung menghabisi nyawa pembunuh anaknya dan mencari info siapa yang ada di balik pembunuhan itu. Kemudian, dia pulang ke rumah, tetapi istrinya mencuekinya. Malamnya, ketika mau tidur, pria ini merakit senjatanya sendiri untuk balas dendam. Setelah itu, pria ini mengunjungi toko pakaian pernikahan dan menghabisi pemiliknya dan mencari info lagi. Paginya, pria ini mengejar seorang pria dengan mobil saljunya hingga dia langsung menghabisinya tanpa berpikir panjang. Pria ini mengunjungi rumah kakaknya sekaligus memberi kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Kemudian, istrinya tidak suka dengannya dan lanjut mencari info dari kakaknya. Setelah itu, pria muda ini dan pria tua itu merencanakan sesuatu dengan menggoda seorang pelayan di sebuah motel. Lalu, mereka membawa korban untuk dibawa ke bosnya hingga ditembak sampai mati. Paginya, pria ini membayar orang untuk bunuh bos jahat itu, tetapi rencananya bocor dan pembunuh bayaran itu malah salah sebut sasaran. Setelah mengatakan dibayar untuk membunuhnya, pembunuh bayaran itu ditembak oleh anggotanya pria jahat itu. Kemudian, kakaknya pria ini didatangi oleh pria jahat itu dan meminta jalan bersama di mobilnya. Kakaknya langsung menghina pria jahat itu dan langsung membunuhnya. Di pemakaman kakaknya, pria ini dan istrinya mengunjungi hingga istrinya meludahi kuburannya. Setelah itu, pria jahat itu berkumpul dengan anggotanya dan anggotanya mengajak bercanda. Tetapi, candaannya berujung kematian karena dibunuh pria jahat itu. Pria ini membawa anaknya pria jahat itu dan mengatakan orang tuanya yang memintanya. Lalu, anggota Indian itu mengejarnya tetapi gagal. Kemudian, pria jahat itu dan istrinya kelahi karena anaknya diculik. Berawal ingin menampar tetapi istrinya lebih pintar. Setelah itu, pria ini melakukan pendekatan kepada anaknya pria jahat itu dan anak ini pun mulai nyaman dengannya ketika dibacakan dongeng sebelum tidur. Kemudian, OB sekolah anaknya datang memberi info ke pria jahat itu tentang penculik anaknya. Tetapi OB itu malah dibunuh olehnya. Pria jahat itu bersama anggotanya mengunjungi tempatnya pria ini. Ketika ingin menembak pria jahat itu, dia ketangkap duluan oleh anggotanya dan dieksekusi tentang anaknya kepadanya. Kemudian, kelompok Indian datang menembak mereka dan menyelamatkan pria ini hingga pria ini berhasil membunuh pria jahat itu. Setelah itu, ketua Indian itu penasaran dengan pria ini dan mereka pun damai bersama.